Selamat pagi para sahabat, kita berjumpa kembali dalam video saya yang ketujuh, Empowering Others, karya Dr. Groberg. Keenam video saya yang lain dapat para sahabat lihat dalam YouTube channel saya. Kita akan mulai dengan apa itu arti daripada empowerment. Konteksnya di sini adalah pemberdayaan karyawan. Jadi bukan pemberdayaan masyarakat ataupun pemberdayaan wanita misalnya. Saya coba kumpulkan berbagai macam definisi mengenai empowerment. Para sahabat dapat perhatikan huruf-huruf yang saya kasih warna merah dan huruf-huruf yang saya kasih warna biru. Saya akan coba buatkan ringkasan untuk para sahabat sekalian. Definisi pertama mengenai empowerment adalah satu proses membantu individu dalam menemukan kekuatan atau kemampuan pribadi mereka. Definisi yang lain, empowerment adalah proses berbagi kekuasaan untuk meningkatkan rasa percaya diri karyawan dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Definisi berikutnya, empowerment adalah tindakan memberi lebih banyak kendali atas kehidupan karyawan atau kehidupan mereka. Definisi berikutnya lagi, empowerment adalah mengizinkan anggota tim untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan. Definisi terakhir yang saya coba kumpulkan, empowerment adalah memberikan karyawan tingkat otonomi dan kontrol tertentu. Izinkan saya untuk merangkum dari berbagai macam definisi di atas menjadi sebagai berikut. Empowerment adalah satu proses atau support yang diberikan kepada karyawan, baik dalam bentuk otonomi atau kendali lebih, agar mereka memiliki kemampuan atau rasa percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan dan pengambilan keputusan. Seperti apa struktur organisasi yang diberdayakan akan terlihat? Saya ambil dari sumber American Society for Quality yang mengatakan bahwa organisasi yang diberdayakan akan nampak seperti piramida terbalik, di mana peranan daripada pimpinan justru berada sebagai peran pendukung di bawah. Berbeda dengan pandangan tradisional, di mana manajemen berada di atas, sedangkan pelanggan berada di bawah. Apakah manfaat dari empowerment? Paling sedikit ada 3 manfaat utama. Kalau kita melihat kepada definisi dari empowerment, bahwa empowerment adalah memberikan kendali kepada karyawan dalam menyelesaikan tugas atau pengambilan keputusan, kepercayaan yang diterima dari pimpinan ini akan memotivasi karyawan untuk melakukan kreativitas ataupun inovasi yang akan berdampak kepada kualitas dan produktivitas mereka, memperbaiki komunikasi dan kolaborasi yang akhirnya akan berdampak kepada kualitas layanan pelanggan, menumbuhkan rasa kepemilikan yang tinggi dari karyawan terhadap perusahaan, sehingga semuanya ini akan memampukan organisasi untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan luar organisasi. Terakhir, manfaat daripada empowerment akan berdampak kepada perputaran karyawan yang rendah, karena karyawan yang puas cenderung akan loyal terhadap perusahaan, dan ini juga akan mengurangi tekanan stres dari pimpinan atau supervisor mereka. Ada satu perusahaan konsultan di Amerika sudah cukup lama berdiri, yaitu sejak 1935, yang sering melakukan pooling pendapat. Nah, pada tahun 2013 mereka melakukan survei employee engagement terhadap 1,4 juta karyawan di 50.000 unit kerja. Surveinya pada tahun 2013
Dan mereka menyimpulkan bahwa perusahaan yang secara konsisten melakukan empowerment terhadap karyawan akan mengalami kenaikan peringkat pelanggan, 22% keuntungan yang lebih tinggi, 21% peningkatan produktivitas, perputaran karyawan yang rendah, 37% mengurangi tingkat absensi, dan 41% mengurangi cacat kualitas. Sejauh ini kita sudah membahas apa itu empowerment dan mengapa empowerment itu penting. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana kita melakukan empowering karya dari Dr. Goldberg sebagaimana berikut ini. Topik empowering others saya ambil dari artikel yang ditulis oleh Dr. Groberg. Beliau adalah pendiri dari Covey Leadership Center. Menurut Groberg, kita tidak perlu mempertentangkan secara ekstrim antara total control, satu keadaan di mana tidak ada pemberdayaan sama sekali, dengan total empowerment di mana tidak ada kontrol atau kendali. Ada solusi atau alternatif ketiga, yaitu dalam bentuk win-win agreement yang dijelaskan melalui gambar ini. Ada outer control yang dilakukan oleh manajer dan ada inner control yang dilakukan oleh karyawan. Dari rangkuman definisi sebelumnya, empowerment adalah satu proses atau support yang diberikan kepada karyawan baik dalam bentuk otonomi atau kendali lebih, agar mereka memiliki kemampuan atau rasa percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan dan pengambilan keputusan. Suatu proses karena bisa saja manajer yang semakin menaruh kepercayaan kepada karyawannya, dia bisa saja memberikan kendali lebih. Yang pasti untuk setiap karyawan, posisi ini bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Win-win agreement dalam bentuk pemahaman, kesepakatan, dan keyakinan yang sama akan visi dan misi organisasi antara manajer dan karyawan membutuhkan 5 persyaratan. Yang pertama adalah kejelasan mengenai hasil yang diinginkan, pedoman yang dibutuhkan, dan sumber daya bagi karyawan dalam melaksanakan tugasnya, serta pertanggungjawaban karyawan beserta konsekuensi kepada manajer atau pemimpinnya. Salah satu dari tugas pemimpin adalah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dan meminimalkan kendala-kendala yang ada agar supaya karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satu bentuk support ini bisa saja dalam bentuk organisasi dan sistem yang menunjang, termasuk di dalamnya adalah memberikan informasi-informasi penting sehingga karyawan dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Yang menjadi dasar atau pusat daripada pemberdayaan itu ada 2, yaitu karakter yang bisa dilihat dari aspek integrity, yaitu satunya kata dengan perbuatan, aspek maturity yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara keberanian dan pertimbangan, dan sekelompok sikap mental lainnya. Yang kedua adalah keterampilan daripada karyawan, baik keterampilan berkomunikasi, merencanakan, dan mengorganisir, serta proses pengambilan keputusan. Sejauh mana proses pemberian kendali lebih ini kepada karyawan akan sangat tergantung bagaimana pemimpin menilai karakter ataupun kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas ataupun mengambil keputusan. Semakin pemimpin percaya, maka proses kendali itu akan lebih banyak diberikan kepada karyawan. Artinya pemimpin akan semakin memberdayakan karyawannya. Urutannya menjadi seperti ini.
Jadi yang pertama adalah karakter, kedua adalah keterampilan, ketiga win-win agreement, sumber daya yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah empowerment dan proses kontrol. Berikut ini adalah beberapa contoh. Misalnya hasil yang diinginkan adalah setiap bulan menghasilkan 5 proyek baru yang berkualitas. Pedoman artinya karyawan harus dalam beroperasi harus mengikuti pedoman atau kebijakan yang sudah ditetapkan. Semua program harus disetujui oleh pimpinan tertinggi. Kemudian seluruh sumber daya sudah diidentifikasi pada saat membuat perencanaan operasional. Akuntabilitas bisa dalam bentuk membuat laporan keuangan bulanan atau mengadakan rapat bulanan dengan direktur untuk mengevaluasi kinerja dan menentukan rencana berikutnya. Konsekuensi misalnya ada kenaikan salary berlaku surut sesuai kesepakatan. Jika berhasil, karyawan mendapat 5% komisi. Ini konsekuensi positif ya. Bisa saja terjadi konsekuensi yang kebalikannya. Jadi konsekuensi negatif bagi diri si karyawan karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan seperti yang diharapkan. Demikian para sahabat, sampai di sini materi mengenai empowering others. Sampai berjumpa pada kesempatan dan materi yang selanjutnya. Terima kasih.